Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat, Pak. Sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Bagus sekali. Jadi Bapak yakin dan percaya siswa-siswi kami semuanya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini pasti semangat, dan apapun materi yang akan Bapak sampaikan nanti pasti akan dimengerti. Nah, jadi anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita yang akan Bapak sampaikan, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik hingga selesai nanti. Silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Silakan semua berdoa ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengadakan pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pertolongan kepada kami sejak dari rumah perjalanan ini sampai ke tempat kami ini Tuhan. Ya Tuhan, kami tak itu Tuhan, karena kekuatan kami memerintah belas kasih kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan pembelajaran kami. Berikanlah kami ilmu pengetahuan Tuhan, agar kami bisa mengerti yang disampaikan Bapak Guru dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa anak yang tidak sempurna seperti Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih kelas. Silakan kembali dulu. Oke. Jadi sebelum kita lebih lanjut tentang materi, Bapak mau absen dulu kehadirannya. Jadi tolong didengarkan namanya ya. Ya, Pak. Baru Sandi, Hadir, Pak. Rizka, Hadir, Pak. Tri Mulia, Hadir, Pak. dan Fitri, Hadir, Pak. Antaryolan, Hadir, Pak. Sudertina, Hadir, Pak. Times, Hadir, Pak. Ries, Indra, Hadir, Pak. Mala, Hadir, Pak. ya, Ferdinand On, Hadir, Pak. hadir, Wido Kurniawan. Hadir Pak. Oke, baik, berarti hadir semua ya untuk kelas. Oke. Seterusnya, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang norma yang berlaku dalam masyarakat, Bapak juga ingin tahu apakah anak-anak sekalian sudah belajar di rumah tentang materi sebelumnya yang pernah kita pelajari. Nah, jadi Bapak ingin bertanya, apa materi kita sebelumnya? Siapa yang tahu? Oh, silakan. Itu. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, akan duduk. Benar sekali. Bapak yang sebutkan Ridho. Lalu seterusnya, Bapak ingin bertanya lagi ya tentang materi yang sebelumnya itu. Sejauh mana pemahaman siswa-siswi kami semuanya. Nah, pertanyaannya adalah apa nilai semangat? Ya, apa nilai semangat yang dimiliki para tokoh? Ya, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan kemarin di materi sebelumnya itu apa nilai semangat kira-kira? Saya Silakan. egoisan dan merasa benar. Egoisan dan merasa benar. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Oke. Nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme dan patriotisme. Jadi yang benarnya adalah nasionalisme dan patriotisme, bukan keegoisan. Kalau keegoisan itu bukan sesuatu yang baik, ya, bukan sesuatu yang baik. Nah, lalu kemudian Bapak ingin menyampaikan tentang materi yang akan dipelajari ini. Bapak ingin menyampaikan motivasi agar anak-anak sekalian sungguh-sungguh untuk mengikuti proses pembelajaran tentang materi ini. Nah, jadi berbicara tentang norma ini adalah merupakan sebuah aturan, ya, aturan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi aturan itu adalah merupakan panduan kita dalam bertingkah laku. Sehingga dengan ada norma, kita dapat mengendalikan tingkah laku kita.
apakah kita bertentangan dengan norma atau tidak. Seperti norma kesopanan. Jadi dalam norma kesopanan itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita mengerti. Misalkan dalam menghargai orang tua yang lebih tua, tentu harus kita tahu norma kesopanannya di situ bagaimana. Tentu kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita harus menghargai. Nah, jadi siswa-siswi semuanya, ini yang sangat penting dalam kehidupan untuk saat ini dan untuk masa depan tentang norma ini. Nah, lalu kemudian sebelumnya itu agar kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional kita. Nah, jadi Bapak mohon minta kepada Rizka untuk memimpin kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional kita ini. Silakan. Baik, teman-teman, mari kita bernyanyi lagu wajib nasional. Saya undang teman-teman untuk maju. Silakan duduk semua ya. Ganda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Trio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Trio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Trio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Baik, silakan duduk. Oke, silakan. Ya, terima kasih kepada Anda Rizka sudah memimpin kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional kita. Jadi kita harus menghafal lagu-lagu wajib nasional kita, ya, sebagai bentuk bahwa kita cinta akan Indonesia, ya, itu dia. Jangan hanya tahu lagu-lagu apa sekarang TikTok itu, tapi yang tidak kalah penting adalah lagu wajib nasional kita. Itu penting sekali. Oke, baik. Jadi saya kira sudah makin semangat kita untuk mengikuti pembelajaran atau materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Nah, tentunya sebelum kita masuk pada materi, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini penting untuk pembelajaran.
Nah, sebagaimana yang ada di layar depan, silakan dilihat. Ya, itu dia di atas tujuan pembelajaran. Jadi siswa-siswi kami semuanya, tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang harus kalian capai. Dengan nanti selesai kita membahas tentang materi dan norma ini adalah tujuan-tujuan yang harus kalian capai. Ya, harus kalian capai ini semua. Artinya dengan kalian mencapai ketiga tujuan pembelajaran ini berarti siswa-siswi kami sudah berhasil dalam pembelajaran. Nah, jadi biar Bapak bacakan ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah mengamati PPT atau PowerPoint tentang pengertian dan macam-macam norma, siswa mampu membandingkan perbedaan macam-macam norma dengan benar. Jadi norma ini bukan hanya satu macamnya, ada 4 nanti akan Bapak jelaskan materinya. Kemudian yang kedua adalah setelah mengamati video tentang pelanggaran norma, ada nanti video pelanggaran norma. Siswa mampu menganalisis bentuk pelanggaran norma dan sanksinya dengan tepat. Nah, pelanggaran norma itu berbeda-beda. Ada pelanggaran norma agama. Contohnya pelanggaran norma agama adalah tidak berdoa. Itu pelanggaran. Nah, sanksinya ada. Misalkan lagi kalian membohongi teman kalian. Nah, itu melanggar norma kesusilaan. Sanksinya ada. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah setelah membuat produk tentang pelanggaran norma dengan sanksinya, siswa mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan norma. Jadi itu adalah 3 tujuan pembelajaran. Nah, Bapak di sini menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, ya, project based learning. Nanti Bapak akan bagikan kelompok. Nah, jadi kelompok itu nanti membuat produknya. Jadi produknya adalah setiap kelompok membuat perilaku-perilaku yang melanggar norma. Ya, perilaku-perilaku yang melanggar norma dan apa sanksinya. Nanti akan Bapak berikan ke KPD-nya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi ini. Lalu kemudian setelah itu Bapak ingin menyampaikan materi tentang norma ini. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, silakan dilihat dan buka bukunya. Jadi materi ini ada di bukunya. Silakan lihat bukunya. Biar Bapak sampaikan aja agar lebih jelasnya. Nah, yang pertama adalah pengertian norma. Tetapi sebelum Bapak menyampaikan tentang pengertian norma itu apa, Bapak terlebih dahulu ingin menyampaikan dulu kategori kepentingan yang dilindungi oleh norma hukum. Nah, jadi ini menurut Roskupan. Menurutnya norma hukum itu melindungi ketiga hal ini. Ya. Jadi norma hukum itu yang pertama adalah melindungi kepentingan umum. Kepentingan umum ini misalkan di jalan raya, ya, di jalan raya. Jadi ada polisi atau aparat yang ditugaskan bagi pengguna jalan ini, ada kan? Ada. Jadi polisi mengatur lalu lintas, mengatur agar tidak macet. Nah, jadi para polisi itu melakukan itu berdasarkan norma hukum. Nah, kemudian adalah kepentingan masyarakat. Nah, itu kepentingan masyarakat juga, dia melindungi kepentingan kita. Ya, agar orang tidak sewenang-wenang kepada kita, makanya ada hukum. Jadi ketika orang misalkan memukul kita sewenang-wenang, tentu ada hukumannya. Ya, jadi dengan ada aturan, maka orang lain tidak sewenang-wenang kepada kita. Ya, karena hukum melindungi kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kepentingan pribadi, ya, kepentingan saya dan kepentingan Anda sekalian. Nah, itu adalah menurut Roskupan. Selanjutnya, ya, ini dia pengertian daripada norma, yang dimana norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku. Ya, tapi yang norma itu adalah aturan yang ada.
Ya, aturan yang ada sebagai panduan kita mengenali tingkah laku kita. Lalu kemudian di sini akan tersampaikannya macam-macam norma. Macam-macam norma bukan hanya satu. Ya, macam-macam norma itu ada beberapa. Nah, ini dia. Jenis macam norma yang pertama adalah norma kesusilaan. Kemudian yang kedua adalah norma kesopanan. Yang ketiga adalah norma agama. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Jadi ada 4 macam. Jadi kalau ditanya sama kalian berapa jenis atau berapa macam norma itu, kalian jawab ada 4. Jadi silakan dihafal-hafal macam norma ini. Nah, jadi pengertian masing-masing norma ada. Kalau norma kesusilaan ini dia pengertiannya, ya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Contohnya, kalau kita berbohong, ya, jadi berbohong itu masuk dia di norma kesusilaan. Apa sanksinya ketika kita melanggar norma kesusilaan? Sanksinya adalah kita menyesal. Kita menyesal kenapa tadi saya membohongi orang itu. Misalnya membohongi orang tua memberikan bulan sekolahmu, kemudian kamu menggunakan hal yang lain, lalu tiba-tiba kamu menyesal. Nah, itu sanksinya norma kesusilaan. Menyesal. Itu dia. Kemudian itu sanksinya ya. Nah, itu sanksinya. Timbul rasa penyesalan dari dalam hati yang menyesal. Oke, lanjut. Nah, norma kesopanan. Ini dia juga norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya ini? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika kita bertemu orang yang lebih tua, kita harus menghargai. Ketika kita ketemu guru, ketika kita makan bagaimana, ketika kita berjalan bagaimana. Itu dia norma kesopanan. Nah, sanksinya adalah ketika kita melanggar norma kesopanan ini adalah terjadinya yang namanya pengucilan, tidak disenangi atau dicemooh oleh masyarakat. Ya. Jadi ketika kita misalkan ada orang yang lebih tua, dia menyapa kita, kemudian kita tidak menjawab-jawabnya. Nah, tentu orang yang mendengar itu tidak menyenangi hal itu, dia mencemooh kita, kok karena itu tidak tahu sopan santun. Nah, itu dia, itu sanksinya. Kemudian norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Jadi dari wahyu Tuhan ini yang disampaikan oleh para nabi, misalkan Alkitab. Ya, Alkitab. Jadi dalam Alkitab itu salah satunya jangan mencuri. Itu adalah pelanggaran dalam norma agama. Nah, bagaimana sanksinya jika kita melanggar norma agama? Sanksinya adalah dosa dan siksa di akhirat. Di akhirat nanti tidak merasakan kita melakukan dosa. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Nah, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara seperti bersifat memaksa. Jadi kalau norma hukum ini dibuat oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. Nah, kalau norma hukum ini lebih berat sanksinya dibandingkan dengan norma yang lain. Karena sanksinya adalah di penjara, denda dan hukuman mati. Nah, jadi di antara norma-norma ini hanya sanksi norma hukum inilah
yang lebih berat sanksinya dengan norma yang lain. karena dia adalah sanksinya penjara, dikasih dalam penjara dengan hukuman mati. Nah, jadi itu adalah materi kita ya pada pagi hari ini tentang norma ini. Jadi sudah dijelaskan tadi pengertian maupun macam-macam norma. Macam norma itu ada 4 ya. Oke, bagaimana sudah dipahami itu? Sudah. Ya, sudah. Karena ada di dalam bukunya. Ada dalam bukunya. Ya, baca-baca. Nah, jadi Bapak ingin menayangkan sebuah video yang menarik. Ya, sebuah video yang menarik tentang pelanggaran norma. Nah, jadi di dalam video ini nanti ada beberapa pertanyaan di dalamnya. Jadi nanti silakan dijawab pertanyaan yang muncul di video ini. Jadi nanti siapa yang menjawab dengan benar, Bapak akan mencatat namanya dan memberikan nilainya. Jadi silakan dicari jawaban yang tepat. Beranikan diri untuk menjawab. Ya. Jadi silakan diperhatikan video ini. Asik, akhirnya kita bisa liburan juga itu. Oh iya itu. Aku bisa liburan lagi. Itu kata penduduk desa ini, kita harus jaga etika dan peraturan yang udah ada di desa ini. Apaan tuh tim peraturannya? Nih, ayo kita lihat bareng peraturannya yang ada di desa ini. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang berbicara kasar. Dan dilarang berbicara dingin. Dan bila melanggar, Anda akan tersulit oleh makhluk gaib. Wah, seru sekali. Itu mah cuma peraturan mitos doang. Mitos kok dipercaya. Tapi kan kita harus hormati peraturan yang ada di situ. Tapi gua gak percaya. Gua bakal ngomong kasar. Jangan tuh. Lalu tuh nanti kita diculik setan gimana? Bawel lu, dan lu mending coba ngomong dingin. Oke, mari kita coba. Dingin. Iya kan gak ada apa-apa. Mitos kok dipercaya. Bener tuh, berarti cuma hoax doang tuh peraturannya. Nih, gua coba ngomong kasar lagi. Nah, ini adalah pertanyaannya. Nah, norma apa yang dilanggar oleh 2 orang tersebut? Jadi ada tadi 2 orang yang melanggar peraturan di Desa Moncos. Ada 3 tadi peraturan itu, dilarang, berkata kasar, berkata dingin. Nah, ternyata 2 orang ini melanggar itu. Akhirnya mereka diculik oleh makhluk gaib. Nah, jadi pertanyaannya adalah norma apa yang dilanggar oleh 2 orang tersebut? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Norma kesopanan. Oke, baik. Norma kesopanan. Simpan dulu jawabannya. Siapa lagi? Nah, silakan. Norma agama. Norma agama. Oke, simpan dulu. Siapa lagi yang bisa? Nah, silakan. Norma hukum. Norma hukum. Ada lagi? Tidak. Ada. Oke. Ada yang menjawabnya norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nah, jadi silakan diperhatikan mana jawaban yang benarnya. Di sini ada nanti jawabannya. Norma kesopanan
kesopanan. Ternyata jawabannya adalah norma kesopanan. Ya, jawabannya adalah norma kesopanan yang berlaku di desa Loncos. Jadi yang dilanggar oleh yang bernama Ting dan Tung itu adalah norma kesopanan. Jadi jawaban yang benar adalah jawabannya Sitis. Tepuk tangan dulu. Fiskal, oke baik. Bukan norma hukum, kurang tepat. Bukan norma agama, kurang tepat. Ya, norma kesopanan. Oke baik, jadi masih ada pertanyaan selanjutnya. Silakan diperhatikan. Silakan berlomba untuk menjawab. Perhatikan ya. Ya, video kedua. Silakan diperhatikan. Ya. Ayo maju. Ini gacha, ambil. Oke ke, serahkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku oper. Dah, boleh kita mana? Aku semuanya juga. Ikut. Ya, aja gimana sih? Katanya bisa main bola. Ada kecil, kakek mainkan. Kita akan membiarkan gol. Lucu. Betul. Gol. Soal selebrasi. Ya, berapa? Ya, gol baru. Bang Bang. Oh, itu loh. Fix gol. Ayo kita bergol terus gol lagi. Suara besar masuk gol. Iya, Bang Bro. Kemarin habis itu hashtag 3 galon. Nah, enggak apa-apa. Kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang kompak. Ayo. Nah, itu pertanyaan selanjutnya ya. Itu pertanyaan selanjutnya. Tadi ada yang main bola. Pertama mereka golkan. Nah, kemudian pihak lawan membalas, tetapi gagal. Gagalnya karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh baju merah tadi. Nah, jadi pertanyaannya di sini adalah apa sanksi yang diberikan wasit dengan pelanggaran itu? Jadi biasanya ini yang laki-laki yang tahu, tapi tidak harus laki-laki yang tahu. Ada juga pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan ini siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Nah, silakan. Kartu merah. Kartu merah. Kartu merah, oke baik. Mari kita simpan jawabannya. Siapa lagi? Saya Pak. Nah, silakan. Kuning. Kartu kuning. Merah dan kartu kuning. Siapa lagi? Saya Pak. Nah, silakan. Kartu kuning dan tendangan. Kartu kuning dan tendangan. Mana yang tepat kira-kira? Hah? Kartu kuning dan tendangan. Kartu kuning dan tendangan. Belum tentu. Mari kita lihat jawaban yang benarnya. Di sini ada jawabannya. Ini dia. Jadi jawaban yang benar adalah wasit memberikan kartu kuning dan jadi benar jawaban si murni. Tepuk tangan. Luar biasa. Murni. Oke, jadi memberikan kartu kuning dan tendangan. Mari kita perhatikan lagi. Kok pindah sih? Dia keberatan kenapa pindah? Oh, aku sih. Biar apa aja yang benar narinya. Ayo mantap, beri mantap. Gitu ya. Serius, jangan seminggu. Yang mantap. Nah, ini nih. Ya. Gol. Yes, gol. Kenapa wasit memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu nama? Nah, ada lagi.
Saya mau ngambil kue. Pak, saya mau bayar Pak. Tadi beli gorengan 1. Timbul aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini deh kembaliannya. Salah Pak. Saya mau juga. Tadi bapak tidak kembali. Nah, sini ada lagi pertanyaan. Perilaku siswa pembeli gorengan sesuai dengan norma apa? Nah, tadi sesuai dengan video ada siswa yang membeli gorengan. Dia ambil 1, lalu ambil lagi. Kemudian bisa membayar katanya hanya 1 yang diambilnya. Padahal benarnya ada 2. Nah, akhirnya dia sadar dan mengaku dengan jujur kepada si penjual bahwa 2 yang diambilnya. Ya, atas nasihat gurunya. Karena gurunya mengatakan jangan mencuri. Ya, akhirnya dia jujur. Nah, jadi kira-kira apa jawaban dari pertanyaan ini? Di mana pertanyaan adalah perilaku siswa pembeli gorengan sesuai dengan norma apa? Silakan, siapa yang tahu? Saya Pak. Nah, silakan. Pancasila. Norma kesusilaan. Oke, terima kasih. Silakan, siapa lagi? Saya Pak. Nah, Norma agama. norma agama. Ada lagi? Tidak. Ada lagi. Norma kesusilaan dengan norma agama. Oke. Jadi jawaban yang benarnya mari kita lihat di tayangan video ini. Norma kesusilaan. Jadi yang benar adalah norma kesusilaan. Tepuk tangan lagi. Ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di materi bahwa contoh-contoh norma kesusilaan adalah berbohong. Ya, berbohong. Kalau norma agama itu melanggar tentang norma agama, misalnya tidak berdoa, tidak bersyukur, dan sebagainya. Jadi yang benarnya adalah norma kesusilaan. Jadi kalian harus jujur. Seperti siswa tadi yang membeli goreng, akhirnya dia jujur. Walaupun di awal dia berbohong, hanya 1. Tapi dia tidak sadar. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Silakan diperhatikan pertanyaan ini. Mengapa siswa pembeli gorengan kembali menyadari kebohongannya? Dia menyadari kembali kebohongannya itu. Mengapa? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Silakan. Teringat nasihat gurunya untuk tidak mencuri. Teringat kata gurunya untuk tidak mencuri. Siapa lagi? Saya Pak. Takut sama penjual. Takut sama penjual. Ya, takut sama penjual. Ya, masuk akal juga jawabannya. Karena dia takut makanya dia jujur. Tetapi jawaban yang benarnya adalah mari kita lihat video ini. Nah, ini dia jawaban yang benarnya. Karena di video tadi ditayangkan tentang apa gurunya sedang menyampaikan nasihat kepada siswanya jangan mencuri. Jadi itu yang lebih tepatnya karena sesuai dengan video. Memang tadi jawaban yang 1 bisa juga, tapi yang lebih tepatnya ini adalah teringat nasihat gurunya agar tidak mencuri. Jadi itu adalah pertanyaan yang terakhir. Tepuk tangan lagi. Jadi cukup sampai di situ video yang Bapak tayangkan. Jadi kedepannya kalau Bapak tayangkan lagi tentang video-video ini, silakan lebih teliti lagi, lebih cermat lagi.
ya. Tetapi ada satu hal yang Bapak apresiasi bahwa siswa kami berani menyampaikan jawabannya. Itu sangat luar biasa. Nah, jadi Bapak yakin dengan penayangan video tadi siswa-siswi kami sekalian sudah memahami bagaimana perilaku yang sesuai dengan norma dan bagaimana yang tidak. Ibaratnya tadi yang membeli gorengan itu perilakunya sesuai dengan norma kesusilaan. Pelanggaran desa Mojo itu adalah pelanggaran kesopanan. Itu adalah macam-macam perilaku kepada norma ini sendiri. Oke, selanjutnya Bapak ingin membentuk kelompok, ya. Bapak ingin membentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. Ya, jadi nanti Bapak akan kasih berupa proyek yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Nah, jadi proyeknya ini adalah membuat atau menyusun perilaku-perilaku yang melanggar norma dan apa sanksinya di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Ya. Jadi nanti yang bagus hasilnya produk itu akan kita tempelkan di tinggi kita. Jadi itu nanti hasil produk itu adalah kita berlakukan di kelas kita. Kelas kita. Jadi kelompok nanti silakan bekerja dengan sungguh-sungguh dan cari jawaban yang sangat bagus. Nah, Bapak akan membagikan kelompok. Silakan dengarkan namanya. Oke, jadi kelompok pertama adalah Ridho Kurniawan Pule, Times Diani Bikondu, Bries, Santofianus, Antonius Nekilem. Itu adalah kelompok pertama 5 orang. Jadi nanti digabung dua meja, ya. Kita membuat meja lalu isi kursinya. Kemudian kelompok 2 Limne, Tentitri, Tebertina, Sri Mulyani. Itu adalah kelompok 2. Kemudian kelompok 3 Fiska Jerni, Hati, Ferdinand, dan Baru Sandi. Kemudian kelompok 4 Mirna Jelita, Mindra, Mama Aslina, dan Antara Yolan. Nah, jadi nanti di kelompok silakan dipilih ketua kelompoknya. Oke, jadi baik, silakan bentuk dulu kelompoknya. Oke, jadi Bapak akan bagikan KPD-nya, membuat proyeknya dan kerjakan masing-masing kelompok.
Sudah dipilih ketua kelompoknya kan? Jadi nanti ketua kelompok mengatur pekerjaan masing-masing anggotanya ya. Nah, ini lagi. Jadi nama-nama kelompoknya nanti ditulis di bawah ini ya. Nama-nama kelompoknya ditulis di bawah. Jadi silakan aktif dalam kelompok. Tulis ya. Jadi sebelumnya itu Bapak akan menampilkan bagaimana petunjuk daripada pengerjaan itu lempar proyek tadi. Nah, ini di depan petunjuk pengerjaan proyeknya, lempar itu. Ya. Satu, analisislah pelanggaran-pelanggaran norma. Kemudian tulislah hasil analisisnya dengan kalimat yang tepat. Kemudian ciptakan kerjasama yang baik. Kemudian tanyakan kepada guru jika ada hal-hal yang perlu dipahami. Setelah mengerjakan proyek, periksa kembali LKPD-nya. Kemudian yang keenam adalah setelah 30 menit setiap kelompok melaporkan perkembangan proyeknya. Dan yang ketujuh, setelah 40 menit setiap kelompok harus sudah menyelesaikan pengerjaan proyek dan siap untuk dipresentasikan. Jadi proyek ini harus selesai hari ini. Nah, setelah itu nanti masing-masing kelompok hasil kelompoknya dipresentasikan. Nah, jadi disepakati siapa nanti yang mau presentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi cari jawabanmu kelompokmu, cari melalui buku yang ada dan referensi yang lain. Nah, jadi apa juga sambil memonitoring bagaimana pekerjaannya di dalam kelompok. Ya, silakan dipilih. Kalau namanya di sini ada, tapi ketuanya di sini. Ya. Namanya. Nama ketua kelompok siapa? Tulis di bawah ini. Dan ditulis nama nanti ketua kelompok menandatangani itu. Sudah selesai. Nah.
beritahu ya. Bagaimana, sudah siap? Nomor 1 bagaimana? Sudah. Nomor 2? Siap. Nomor 3? Siap. 4 sudah? Siap. Oke, baik. Jadi karena semua kelompok sudah selesai mengerjakan lembar proyeknya, ingat nanti yang bagus hasilnya akan kita tampilkan di itu berlaku di kelas kita ini. Ya, berlaku yang melanggar norma, apa sanksinya? Ya. Jadi bagaimana kelompok 1 sudah siap untuk presentasi ya? Sudah. Sudah siap? Oke. Jadi kelompok yang lain didengarkan dan silakan nanti ditanggapi, ditanya presentasi kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 mengenai perilaku yang melanggar norma di sekolah. 1. Perilaku yang melanggar norma kesusilaan. A. Pelanggarannya adalah membohong kepada teman. Sanksinya merasa bersalah. 2. Perilaku yang melanggar norma kesopanan. A. Pelanggarannya duduk di atas meja. Sanksinya tidak disenangi atau dicemooh masyarakat. C. Perilaku yang melanggar norma agama. A. Pelanggarannya tidak berdoa sebelum dimulai kegiatan belajar. Sanksinya dosa dan siksaan di neraka. D. Perilaku yang melanggar norma hukum. Pelanggarannya adalah berkelahi dengan siswa yang lain. Sanksinya panggil orang tuanya oleh wali kelas. Sekian hasil diskusi kami. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, apakah setiap norma ada sanksinya? Belum pertanyaan
pertanyaannya? Apakah setiap norma ada sanksi berat? Ya. Setiap norma mempunyai sanksi. Ada lagi yang bertanya? Ya. Ada. Silakan duduk. Jadi itu adalah hasil daripada diskusi kelompok 1. Silakan tepuk tangan dulu. Ya. Lalu kelompok 2. Silakan presentasikan. Silakan nanti ditanya. Silakan suaranya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 mengenai perilaku yang melanggar norma di lingkungan sekolah. Perilaku yang melanggar norma kesusilaan. A. Pelanggarannya melihat catatan di saat ujian. Sanksinya penyesalan dan rasa bersalah. 2. Perilaku yang melanggar norma kesopanan. Pelanggarannya memaki di lingkungan sekolah. Sanksinya dikucilkan dan tidak dianggap. 3. Perilaku yang melanggar norma agama. A. Pelanggarannya siswa tidak mau berdoa di saat giliran berdoa. B. Sanksinya doa dan siksaan. 4. Perilaku yang melanggar norma hukum. A. Pelanggarannya melawan bapak atau ibu guru di sekolah. B. Sanksinya dipecat dari sekolah. Sekian. Ya. Baik, saya mau tanya kelompok 2. Siapa yang menghukum siswa di sekolah jika melakukan pelanggaran? Saya menanggapi pertanyaan Bentar dari dulu, bentar dulu. Bisa suaranya. Siapa yang menghukum siswa di sekolah jika melakukan pelanggaran? yang menghukum siswa jika melakukan pelanggaran di sekolah yaitu wali kelas atau PKS siswa. Ya. Tepuk tangan. Jadi kelompok yang lain ada yang bertanya? Ya. Oke. Teman-teman kami ini Silakan suaranya. kami dari kelompok 1. Perilaku yang melanggar norma kesusilaan. Pelanggarnya berbohong sakit tidak datang ke sekolah. Selanjutnya penyesalan dan rasa bersalah. 3. Perilaku yang melanggar norma kesopanan. Pelanggarnya tidak izin keluar dari kelas ketika guru ada di kelas. Sanksinya dicemooh dan dikucilkan. 3. Perilaku yang melanggar norma agama. Pelanggarnya tidak berbohong saat waktu berdoa. Sanksinya dosa dan siksaan di neraka. 4. Perilaku yang melanggar norma hukum. Pelanggarnya terlambat datang ke sekolah. Sanksinya dihukum oleh guru. Jika ada pertanyaan jangan silakan. Bagaimana jika siswa melakukan pelanggaran norma? Dulu. Tanya. Bagaimana jika siswa melakukan pelanggaran norma agama? Pertanyaannya bagaimana jika siswa melakukan pelanggaran norma? Kelompok 3, silakan jawab. Siswa tersebut akan mendapatkan dosa dan disiksa di neraka. 15. Oke, ada lagi bertanya? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada saat ini. Judul hasil diskusi kami yaitu perilaku yang melanggar norma di lingkungan sekolah. Perilaku yang melanggar norma kesusilaan adalah pelanggarannya siswa tidak membayar uang konsis yang sudah diberikan orang tua. Sanksinya adalah rasa malu dan menyesal. Perilaku yang melanggar norma kesopanan
anak adalah pelanggarannya tidak menghargai guru di sekolah. Sanksinya diucapkan oleh teman-teman. Perilaku yang melanggar norma agama adalah pelanggarannya tidak mengikuti misalnya di sekolah. Sanksinya dosa dan siksa di neraka. Perilaku yang melanggar norma hukum adalah pelanggarannya memukul teman di sekolah dihukum oleh guru. Sekian hasil presentasi kami pada saat ini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, saya akan bertanya nomor 4. Dari mana sumber norma kesopanan itu? Sumber norma kesopanan itu dari kebiasaan masyarakat. Sumber norma adalah dari kebiasaan Masyarakat. Ada lagi yang tanya? Tidak. Oke, dengarkan. Jadi semua hasil kelompok kalian sangat bagus. Dan tetapi Bapak ingin tanya, apakah ada yang masih kurang dipahami tentang pengerjaan lembar itu tadi? Ada ya, kita semuanya. Oke. Jadi tetapi Bapak melihat bahwa masih ada siswa kami yang masih kurang aktif. Ya, jadi kedepannya yang masih kurang aktif silakan lebih aktif lagi ya. Iya, Pak. Agar nilainya bagus dan guru pun melihatmu bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu dia. Jadi seterusnya nanti Bapak menilai tadi hasil yang paling bagus kelompoknya adalah kelompok 2. Jadi nanti Bapak meminta kelompok 2 ketua kelasnya untuk menempelkan di dinding lembar proyek tadi. Jadi kita sepakati bersama lembar nanti yang ditempelkan di dinding ini adalah berlaku di kelas ini, ya, berlaku di kelas ini. Jadi silakan ditempelkan nanti ya kelompok 2 ya. Iya, Pak. Jadi kalau buka kelompoknya nanti tanda tangan bawahnya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Oke. Kemudian setelah itu Bapak ingin tahu sejauh mana anak-anak sekalian memahami tadi tentang materi norma ini, macam-macam norma ini, maka Bapak akan melakukan evaluasi. Nah, jadi Bapak akan membagikan lembar evaluasinya. Silakan dijawab dengan benar. Nah, Bapak akan membagikannya. Langsung di situ saja di. Nah, tolong dulu ditunjukkan ini. Jadi betul-betul nanti ya ditunjukkan. Jadi ini lebar evaluasinya. Jawab sesuai dengan yang kita tahu. Ya, tulis namanya dan kelas. Nanti ini Bapak nilai. Jawab. Akan dijawab ya. Jawab sesuai dengan bisa Bapak berikan apa-apa nanti dikumpulkan semua, harus sudah siap semua tanpa kesimpulan ya.
Sedikit lagi waktunya ya. Oke, baik, silakan kedokteran kumpulkan semua. Kita tulis namanya tadi kan? Sudah. Kumpulkan semua. Sudah semua ya? Sudah. Biar Bapak cek dulu sudah hasilnya.
baik. Jadi Bapak sudah melihat jawabannya semuanya bagus-bagus. Jawabannya semuanya bagus. Jadi untuk hasilnya nanti akan Bapak bagikan minggu depan, ya? Oke. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, silakan kelompok 2 untuk menempelkan ini hasilnya. Ada boleh berarti. Oke, jadi duluan yang itu. Oke. Ya, ya. Kakak bantu. Jadi ini adalah sebagai motivasi juga buat teman-teman yang lain. Nanti kedepannya kalau ada tugas-tugas kelompok silakan dikerjakan lebih baik lagi. Sehingga yang dikerjakan ini adalah hasil kerja kalian. Oke, jadi untuk semuanya ini adalah hasil dari kelompok 2. Jadi hasil kerja mereka sangat bagus sekali. Makanya hasil kelompok mereka ditampilkan di sini. Jadi ini adalah perilaku yang melanggar norma di lingkungan sekolah. Jadi perilaku-perilaku ini adalah jangan diperbuat, jangan dilakukan. Nah, jangan diperbuat, jangan dilakukan. Jadi bagi yang semua yang melanggar ini langsung lihat sanksinya. Jadi dengan Anda melihat sanksinya, nanti akan takut untuk melakukan perilaku yang melanggar norma. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 dulu. Nah, oke, dengarkan kembali. Jadi, apakah masih ada yang belum mengerti tentang materi norma ini? Tidak. Paham ya? Oke, baik. Jadi materi kita hanya sampai di situ dulu tentang materi norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi silakan baca-baca bukunya di rumah, ya. Cari perilaku-perilaku yang melanggar norma dan jenis norma apa yang dilanggarnya. Nah, kemudian Bapak sampaikan bahwa minggu depan kita akan mengadakan jadi silakan belajar di rumah. Oke, jadi karena kita mau mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka
mari kita memohon syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Dia sudah menolong kita dari awal kita memulaikan pembelajaran hingga boleh kita mengakhirinya dengan lancar. Bapak minta kepada kelas untuk memimpin kita kembali dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pertolongan kepada kami sejak kami memulai pembelajaran Tuhan sepanjang ini. Tuhan, segala pembelajaran yang telah kami pelajari pada hari ini, Tuhan, senangkanlah dalam hati kami, Tuhan, agar kami agar bisa menjadi kami pada hari yang akan datang. Ya Tuhan, kamilah doa anak Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu saja nanti bangkunya dan mejanya diisi kembali, ya, kembali nanti kalau ada ibu yang masuk semuanya sudah teratur, ya. Ya, Pak. Jadi Bapak kami selamat pagi semuanya. Pak.